Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putramu telah berkenan bertamu di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Dia pula lah yang telah membangkitkan Lazarus dari kubur. Kami mohon semoga kami setia mencintaimu seperti Marta dalam pelayanan kepada sama dan senantiasa mendengarkanmu seperti Maria. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah gunung, sebuah kampung. Seorang wanita yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus, 3 orang bersaudara yang digambarkan dalam bacaan Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Melalui perikop ini, penginjil memperkenalkan kepada kita ketiga saudara ini dan mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara tindakan pelayanan dan kontemplasi rohani. Kisah ini yang terjadi di Betania memiliki resonansi yang khusus dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, di mana keseimbangan antara kehidupan aktif dan kehidupan doa sangat penting dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar itu, diperkenalkan kepada kita Marta, Maria, dan Lazarus. Marta yang sibuk melayani Yesus secara fisik mewakili semangat pelayanan yang aktif dan tekun. Ia ingin menyenangkan Yesus dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.
Sebaliknya Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya, mewakili kontemplasi dan pencarian kedalaman spiritual. Yesus memuji pilihan Maria, bukan karena ia menolak pelayanan Marta, tetapi karena ia menekankan pentingnya memprioritaskan hubungan pribadi dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perbedaan sikap Marta dan Maria bukanlah kontras yang absolut, melainkan komplementer. Keduanya penting dalam perjalanan iman. Marta mewakili pelayanan yang nyata dan terukur, sementara Maria mewakili pencarian spiritual yang mendalam. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk kehidupan rohani yang sehat. Kita semua dipanggil untuk melayani, tetapi pelayanan kita harus diilhami oleh doa dan kontemplasi. Tanpa fondasi spiritual yang kuat, pelayanan kita bisa menjadi kering dan tanpa makna sejati. Lazarus, saudara mereka, hadir sebagai simbol persaudaraan dan komunitas iman. Ketiga saudara ini menunjukkan pentingnya persatuan dalam keluarga dan komunitas, saling mendukung dalam perjalanan iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui cerita ini kita diajak untuk merenungkan bahwa dalam kehidupan bersama ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kita sering dihadapkan pada tuntutan pekerjaan, keluarga, dan pelayanan komunitas. Kisah Marta dan Maria mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kesibukan duniawi yang melupakan waktu untuk berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Kita harus belajar untuk menyeimbangkan kehidupan aktif dan kontemplatif agar pelayanan kita berakar pada kasih dan hikmat ilahi. Seperti Maria, Marta dan Lazarus, kita dipanggil untuk saling mendukung dan membangun komunitas iman yang kuat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang belajar dari teladan Santa Marta, Santa Maria, dan Lazarus. Marilah kita menyumbangkan pelayanan aktif dengan kontemplasi rohani. Mari kita mencari waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan sabda Tuhan, agar pelayanan kita berubah dan membawa kemuliaan bagi Allah. Semoga teladan mereka mengilhami kita untuk membangun komunitas iman yang kuat dan saling mendukung dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.